Itu kami beli dari Kopassus, datangkan, kita minta datangkan. Bukan lagi dia tangkap jalan-jalan, saya langsung dari Jakarta. Hari ini bukan baru, sudah biasa. Dan anggota TNI, Kopassus yang membantu kami itu orang Indonesia. Semua itu penyakit turunan dalam imperialisme, kapitalisme, kolonialisme. Memang terjadi begitu dari zaman ke zaman, dari abad ke abad. Pada tanggal 6 Maret 2025, Satuan Tugas Operasi Damai Kartens 2025, bersama dengan Kepolisian Daerah Papua, menyita 6 pucuk senjata api dan 882 butir amunisi berbagai kaliber, produksi PT Pindad Bandung, yang ditujukan untuk Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB-OPM. Bagaimana kronologi kejadian, sumber dana pembelian senjata, strategi penyelundupan senjata selama ini ke Papua, dan bagaimana latar belakang konflik di Papua? Nonton terus video ini. Kronologi kejadian. Dirilis di Tempo, awal 2025 Yuni Enumbi membeli 4 pucuk senjata laras pendek dan 2 laras panjang serta 882 amunisi berbagai kaliber dari seseorang di Jakarta. Barang tersebut kemudian dikirim ke Surabaya untuk dikemas sebelum dikirim dengan kapal ke Jayapura dalam kargo bersama kompresor angin. Pada awal Maret 2025, berdasar informasi intelijen, Yuni Enumbi akan mengirim senjata untuk TPNPB. Aparat sudah memantau pergerakan Yuni Enumbi sejak awal Maret 2025. Tanggal 6 Maret 2025, polisi mencegat mobil yang dinaiki Yuni Enumbi di Jalan Trans Papua, ruas Jalan Jayapura Wamena, tepatnya di wilayah Kabupaten Kerom, Papua. Saat itu, aparat gabungan menangkap 3 orang, terdiri atas Yuni Enumbi dan 2 pengemudi. Dari hasil penyitaan, polisi mengamankan 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1E6, produksi PT Pindad, 4 pucuk senjata laras pendek jenis G2 produksi Pindad, 882 butir amunisi dengan berbagai kaliber, serta 1 pucuk senapan angin dan beberapa peralatan lainnya. Kapolda Papua, Irjen Pol Patrick Renwarin, mengungkapkan bahwa senjata-senjata tersebut direncanakan akan disuplai kepada kelompok separatis yang beroperasi di Puncak Jaya. Berkenaan dengan kejadian ini, Kepala Satgas Humas Operasi Damai Kartens 2025, Komisaris Besar Yusuf Sutejo, menegaskan bahwa pihaknya akan terus menelusuri asal-usul senjata yang disita. Dan memastikan untuk menindak tegas siapapun yang terlibat dalam jaringan penyelundupan ini. Sementara itu, Sebi Sambom, juru bicara TPNPB-OPM, mengakui bahwa senjata yang disita adalah milik TPNPB-OPM. Ia juga menyatakan, Yuni Enumbi hanyalah satu dari banyak anggota TNI Polri yang bergabung dengan TPNPB, dengan alasan yang berkaitan dengan perjuangan untuk kemerdekaan Papua. Sebi mengklaim, transaksi jual-beli senjata antara TPNPB dan aparat militer Indonesia sudah menjadi hal yang biasa di pasar gelap. Kami butuh senjata, mereka butuh uang, ungkap Sebi Sambom seperti dikutip Tempo. Artinya bahwa kami butuh senjata, teman kami butuh uang. Selesai, bisnis di jalan. Itu namanya black market. Oke. Di dalam penjajahan semua pernah dialami. Indonesia juga pernah alami. Di atas saya sudah sebutkan. Jadi di sini Indonesia, pemerintah, catat baik. Orang Indonesia juga banyak didukung oleh penjajah Belanda untuk merdeka. Seluruh dunia sama. Jadi kalau kami juga dapat dukungan oleh orang Indonesia, rakyat Indonesia, dan juga anggota tentara polisi orang Indonesia maupun anggota polisi Indonesia orang asli Papua, itu wajar karena semua itu penyakit turunan dalam imperialisme, kapitalisme, kolonialisme. Memang terjadi begitu dari zaman ke zaman, dari abad ke abad. Begitu. Jadi harap maklum. Tudingan Sebi Sambom dibantah oleh Mabes TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal Haryanto, menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoaks yang bertujuan untuk merusak reputasi prajurit militer Indonesia. TNI tidak pernah menjual senjata kepada siapapun, terlebih kepada OPM, tegas Mayor Jenderal Haryanto. Tempo 11 Maret 2025 menulis, Yuni Enumbi hanyalah satu dari kejadian anggota TNI Polri dan aparatur sipil negara atau ASN memperjualbelikan senjata api ke kelompok bersenjata di Papua.
Tempo menulis, pada Oktober 2020, anggota Brigade Mobil atau Brimo Polri, Bribka MJH dan 2 warga sipil, termasuk 1 mantan anggota TNI diamankan polisi, setelah kedapatan melakukan transaksi jual beli senjata ke kelompok bersenjata di Papua. Kapolda Papua saat itu, Irjen Pol Paulus Waterpau mengatakan, barang bukti yang disita dari ketiga tersangka berupa 3 pucuk senjata api, jenis M16, M4, dan Glock. Berdasarkan hasil pemeriksaan, anggota Polri tersebut sudah 7 kali membawa senjata api ke Nabire, dengan upah berkisar dari 10 juta hingga 30 juta. Keragaman harga tergantung pada jenis senjata api yang dibawa. Senjata api tersebut dijual kepada pemesan melalui DC dengan harga berkisar 300 juta hingga 350 juta rupiah, tergantung jenis. Lantaran senjata api yang dibawa anggota Polri tersebut dilengkapi dokumen sehingga bisa bebas masuk pesawat. Meski demikian, Polri mengatakan, senjata api yang diperjualbelikan oleh Brigadir MJH merupakan senjata ilegal. Kemudian, pada Selasa, 7 Juni 2022, prajurit kepala atau Praka AKG ditangkap tim gabungan TNI Polri, karena ia diduga menjual amunisi di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dari hasil pemeriksaan terhadap FS, diketahui dia membeli 10 peluru melalui JS yang didapat dari AKG. Kasus lain adalah, selang sehari setelah penangkapan AKG, Pomdam 17 Cendrawasih juga menangkap Prada YW, pada Rabu, 8 Juni 2022. Prajurit TNI itu dibekuk saat berada di pintu keberangkatan Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Ia kedapatan membawa 44 butir amunisi, yang terdiri dari 42 butir kaliber 5,56 dan 2 butir peluru hampa, kaliber 5,56, diduga untuk kelompok bersenjata. Hormat, saya sudah pernah bilang tahun 2008, kami dapat senjata minimi 1, ditambah dengan 2, yang biasa digunakan oleh TNI. Itu kami beli dari Kopassus, datangkan, kita minta datangkan. Bukan lagi ditangkap di jalan-jalan, saya langsung dari Jakarta di Wamena. Kita pernah, minim itu Okiman bawa, Okiman Wenda bawa. Itu kami pernah kerja. Hari ini bukan baru, sudah biasa. Dan anggota TNI, Kopassus yang membantu kami itu orang Indonesia, tapi mereka orang Kristen. Mereka bilang, kami sesama iman, kita punya pakaian Indonesia, tapi hati kami untuk membela orang-orang Kristen. Ya, mereka kasih kami senjata 3 pucuk itu, 2008. Hormat. Itu pun kami bikin perjanjian 50-50. Lalu senjata rata dengan Hercules langsung tiba di Wamena. Ini Hercules langsung tiba di Wamena, Pak. Pak Tentara, polisi, petinggi, Panglima Tinggi TNI Polri. Saya tadi itu dengar baik. Orang Indonesia itu banyak mendukung kami. Dan itu sudah saya bilang penyakit turunan. Terima kasih untuk kepada anggota Tentara Polisi Indonesia yang jual senjata di kami. Dan juga kepada orang Indonesia yang mendukung kami. Tuhan berkati. Tapi sebenarnya, kalau kamu mendukung kami serius dan ada daftar-daftar yang melalui kami punya pejuang-pejuang, kami akan cek. Jikalau terbukti kamu pernah mendukung kami, maka kamu welcome. Setelah Papua merdeka, kamu welcome. Kamu bisa datang ke Papua kapan saja setelah merdeka. Kau sadar nggak kau sudah jadi pengkhianat? Siap sadar. Hah? Siap sadar. Sadar? Siap. Kau tahu nggak kemana itu munisi larinya? Siap salah. Hah? Ke OPM. Ke OPM? Siap. Baru kau kasih munisi OPM untuk tembak kami yang ada di sini? Siap salah. Hah? Siap salah. Saya ulangi lagi, nama lengkapmu? Siap Asben Kurniawan Gagola. Pangkat? Siap Peraka. NRP? 311402844194. Jabatan di satuan? Siap Tamundilu Tonkom Yonif 743. Jabatan Kamu di sini? Aktor. Jabatan Mutapter. Mutapter. Siap. Nah, kamu sudah jual munisi sebanyak 10 butir? Siap. Dengan harga 2 juta? Siap. Oke. Ditulis di Republika, 10 Maret 2025, selain TNI Polri, setidaknya ada 2 kasus pengungkapan aparatur sipil negara, ASN, yang memasok senjata ke kelompok separatis di Papua, sejak 2021. Pada September 2021, Satgas Nemangkawi menangkap seorang ASN di Pemkab Yahukimo berinisial ES, yang diduga sebagai pemasok senjata api dan logistik untuk kelompok separatis di kawasan Yahukimo.
Sedangkan pada Juni 2022, kepolisian menangkap ASN berinisial AN yang diduga sebagai pemasok senjata api dan amunisi. AN ditangkap di Posialimo saat akan melintas dari Jayapura menuju ke Wamena. Dari AN, disita sebanyak 615 butir peluru tajam aktif, 1 senjata pistol jenis FN, dan 2 magasin amunisi untuk senjata laras panjang V2 Sabara dan SS-1. AN bekerja sebagai PNS di Kabupaten Enduga. Dari mana sumber pendanaan TPNPB? Aparat keamanan Indonesia telah beberapa kali menyampaikan tudingan soal dari mana TPNPB mendapatkan pendanaan. Pada 2019, Kapolda Papua Inspektur Jenderal Polisi Paulus Waterpau menyatakan adanya indikasi dana desa yang digunakan untuk membantu kelompok bersenjata. Sementara itu, Dian Ediana Rae, yang saat itu menjabat sebagai Kepala PPATK, pada Juni 2021 menyampaikan, pihaknya tengah mendalami dugaan adanya aliran dana APBD dan Otsus Papua ke kelompok separatis bersenjata. Berkenaan dengan itu, Sebi Sambo mengungkapkan, TPNPB memperoleh dana untuk membeli senjata dari hasil iuran, yang dipungut dari proyek perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Papua. Ia menyebutkan, setiap perusahaan yang beroperasi di tanah Papua, wajib membayar sejumlah uang kepada TPNPB sebagai bentuk iuran. Selain itu, ditulis di Tempo, individu-individu tertentu diduga membantu pendanaan TPNPB melalui penjualan emas dan hasil bumi yang ada di Papua. Sebi Sambo menyangkal tudingan bahwa mereka didanai anggaran otonomi khusus Papua. Kata Sebi, tudingan-tudingan itu tidak benar. Ia mengatakan, pihaknya tidak pernah terima uang dari pejabat manapun. Latar belakang konflik bersenjata di Papua. Konflik bersenjata di Papua dimulai pasca penentuan pendapat rakyat, PEPRA, pada tahun 1969, yang dianggap oleh orang Papua sebagai sebuah proses yang tidak adil. Proses tersebut hanya melibatkan 1.025 orang, yang dipilih untuk memberikan suara, yang hasilnya tidak mencerminkan keinginan rakyat Papua secara keseluruhan. Sejak saat itu, berbagai kelompok bersenjata, termasuk TPNPB, mulai terbentuk untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua, lepas dari Indonesia. TPNPB OPM telah menyatakan, hingga tahun 2025, telah terbentuk 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua. Kelompok Perjuangan Papua Merdeka kini beroperasi di bawah payung United Liberation Movement for West Papua, yang berjuang memperoleh pengakuan internasional terhadap hak-hak politik rakyat Papua. Apa yang perlu dilakukan di masa depan? Penangkapan Yuni Enumbi dan penyitaan senjata, yang dilakukan oleh Satuan Tugas Operasi Damai Kartens 2025, pada 6 Maret 2025, mengungkapkan sejumlah masalah besar yang terkait dengan konflik bersenjata di Papua. Terungkapnya jaringan penyelundupan senjata yang melibatkan mantan anggota TNI dan polisi menambah panjang deretan tantangan, yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia, dalam upaya menyelesaikan konflik di Papua. Dan, isu-isu seperti penjualan senjata oleh oknum aparat dan keterlibatan individu-individu tertentu dalam kelompok separatis, semakin memperburuk kondisi keamanan di Papua. Oleh karena itu, penyelesaian konflik ini memerlukan perhatian serius, dengan langkah-langkah yang lebih terkoordinasi dan terarah, baik dari sisi keamanan maupun dialog politik. Upaya dialog yang konstruktif antara pemerintah Indonesia dan kelompok-kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan Papua, sangat diperlukan dan mendesak, untuk mengakhiri konflik panjang di tanah Papua.